Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Maskuri dari Prodi S1 Farmasi kelas karyawan. Saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Ejaan Bahasa Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Dalam perkembangannya, penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia mengalami berbagai tahap sejak sebelum Sumpah Pemuda tahun 1928 hingga sekarang. Perkembangan yang dimaksud antara lain adanya penerapan ejaan oleh C.H.A. van Ophuijsen atas nama pemerintah Belanda. Penetapan ejaan Republik Savandi 1947, ejaan pembaruan Prijono 1957, ejaan Melindo Slamet Muljana 1959, ejaan baru bahasa Indonesia Anton Mulyono 1967, ejaan yang disempurnakan I.B. Perkembangannya selalu mengalami pembaharuan di dalamnya. Ejaan merupakan kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan dan penggunaannya tanda baca. Menurut Taisai tahun 2002 mengemukakan bahwa ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang itu. Secara teknis, yang dimaksud ejaan adalah penulisan huruf, menulis kata, dan pemakaian tanda baca. Ejaan yang disempurnakan EYD merupakan seperangkat aturan atau kaidah penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik lisan maupun tulisan. Materi utama yang dibahas dalam EYD meliputi kaidah tentang penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa dan bagaimana penulis huruf yang baik dan benar. 2. Apa dan bagaimana penulisan kata. 3. Apa yang dimaksud dengan angka dan bilangan. 4. Apa dan bagaimana penulisan tanda baca dalam sebuah kalimat. 5. Bagaimana sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. 1.3 Tujuan. Tujuan dari penulisan makalah ini yaitu 1. Untuk mengetahui cara penulisan huruf yang baik dan benar. 2. Untuk mengetahui bagaimana cara penulisan kata. 3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan angka dan bilangan. 4. Untuk mengetahui cara penulisan tanda baca dalam sebuah kalimat. 5. Untuk mengetahui sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bab 2. Dasar teori. Penulisan huruf. Penelitian lainnya yaitu alat monitoring pemakaian energi listrik berbasis Android menggunakan modul OO004T yang diteliti oleh Fatoni Nur Habibi, Sabar Setiadi, dan Muhammad Muhsin pada tahun 2007. Komponen yang digunakan: A. Huruf besar dan huruf kapital. 1. Ungkapan yang berhubungan dengan hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, termasuk kata gantiannya. Contoh: Allah, Yang Maha Kuasa, Islam, Kristen, Alkitab. 2. Nama diri. Huruf awal, gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh: Sultan Hasanuddin, Gubernur Joko Widodo, Profesor Samsuri. 3. Huruf pertama nama bangsa, suku, bahasa, tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh: bangsa Indonesia, tahun Masehi,
Hari Senin, Hari Kebangkitan Nasional. Huruf pertama khas dalam geografi. Contoh, Danau Tawiti, Afrika Selatan, Jalan Surabaya. B. Huruf miring. Huruf miring digunakan untuk hal-hal berikut. 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contoh, majalah, Tempo Harian, Kompas, dan dasar-dasar penulisan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contoh bab ini tidak membicarakan huruf pertama kata abjad ialah A. Menuliskan. 3. Menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing, kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Contoh, penataran merupakan kata lain dari upgrading. Penulisan kata. A. Kata dasar. Kata asli yang belum mendapat imbuhan kata dasar yang terdapat dalam kalimat ditulis satu kesatuan. Contoh, dia tidak suka marah. Siapa yang datang? Pengertian angka dan bilangan. 1. Angka. Angka adalah simbol digit atau beberapa digit yang digunakan untuk melambangkan sesuatu nilai bilangan. Angka dalam bahasa Inggris disebut dengan numeral. Digit adalah sesuatu simbol yang dapat digunakan untuk membuat angka. Digit berbentuk satu simbol khusus penulis huruf tipografi. Angka yang digunakan sekarang yaitu angka Arab Barat dan angka Romawi. 2. Bilangan. Bilangan adalah ekspresi matematika yang telah didefinisikan dan digunakan untuk melakukan perhitungan. Bilangan dalam bahasa Inggris disebut dengan number, artinya jumlah yang disebutkan bilangan, memberi nilai jumlah terhadap sesuatu yang dihitung, lalu angka digunakan untuk memberikan simbol terhadap nilai tersebut berupa satu atau beberapa digit. Sejarah perkembangan ejaan. A. Ejaan Complutense pada tahun 1901. Ejaan Obhusen didasarkan atas prakarsa pemerintah Hindia Belanda menugaskan Charles Adriaan van Ophusen untuk menulis bahasa Melayu. Tugas itu diselesaikan pada tahun 1901 sejak permulaan usahanya pada tahun 1896. Sejak tahun 1901 itulah baru timbul keseragaman ejaan untuk menuliskan bahasa Melayu. B. Ejaan Shawandi atau ejaan Republik pada tahun 1947. Ejaan Republik adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 17 Maret 1947. Ejaan ini kemudian juga disebut dengan nama ejaan Shawandi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kala itu. Ejaan ini mengganti ejaan sebelumnya yaitu ejaan Van Huysen yang mulai berlaku sejak tahun 1901. C. Ejaan pembaharuan atau ejaan Prijono Topo. Ejaan pembaharuan merupakan penyempurnaan dari ejaan Republik karena ejaan tersebut terdapat unsur-unsur yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari Topo dan Profesor Dr. Prijono. Pembaharuan ejaan ini mengalami beberapa kesulitan seperti biaya perombakan mesin tik sehingga ejaan ini tidak diresmikan. Konsep ejaan pembaharuan yang menarik ialah disederhanakannya huruf-huruf yang berupa gabungan konsonan dan huruf-huruf tunggal atau bersifat monomis, artinya setiap fonem dalam ejaan itu diusahakan hanya
dilambangkan dengan satu huruf. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. 1. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut diantaranya ejaan Epsuchen, ejaan Soewandi, ejaan pembaharuan, ejaan Milendo, ejaan baru, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. 2. Ejaan adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana ucapan atau apa yang dilisankan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan lambang-lambang atau gambar-gambar bunyi. 3. Ejaan memiliki komponen-komponen penulis huruf, penulis kata, penggunaan tanda baca, serta unsur serapan. 4. Ejaan yang disempurnakan atau EYD merupakan seperangkat aturan atau kaidah pengguna bahasa Indonesia dalam konteks resmi, baik lisan maupun tulisan. 5. Penulisan huruf yang terdapat dalam ejaan yaitu penulisan huruf miring dan huruf kapital. 6. Penulisan kata yang terdapat dalam sebuah ejaan yakni kata dasar, kata ulang, kata ganti, gabungan kata, dan lain-lain. Daftar pusaka. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.